Fungsi if. Fungsi if. Fungsi if itu termasuk dalam fungsi decision. Fungsi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi if itu fungsi yang digunakan untuk mengambil keputusan yang sifatnya memilih berdasarkan kondisi tertentu. Contoh nih ya. Misalnya, kita diminta mengambil keputusan untuk mengisi sel bagian dengan cara memilih. Jadi kita harus pilih ADM atau kasir yang kita masukkan ke sini. ADM atau kasir yang kita masukkan di sini ya, tergantung kepada suatu kondisi, yaitu golongan. Kalau golongannya A, maka kita pilih ADM yang kita tulis di sini. Tapi kalau golongannya B, maka yang kita tulis di sini adalah kasir. Jadi, if digunakan untuk mengisi suatu sel dengan cara memilih, pilihan itu berdasarkan pada kondisi tertentu. Misalnya nih, di F6. F6 ini isinya apa? Pasti semua akan menjawab isinya ADM. Loh, kok isinya ADM? Iya, Pak, karena ini golongannya A. Kalau yang ITA dia bagian apa? Bagian kasir. Kenapa bagian kasir? Karena golongannya B. Jadi, isi di sini kita pilih dari sini ADM atau kasir berdasarkan kondisi apa? Golongannya. Ya, nah kemudian bentuk fisik if. Ini bentuk fisik if itu dia terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama tempat menuliskan kondisi. Bagian yang kedua adalah tempat menuliskan pilihan. Menuliskan pilihan kalau kondisinya bernilai benar atau kalau kondisinya jawabannya benar. Bagian ketiga adalah tempat menuliskan pilihan kalau kondisi di sini bernilai salah atau tidak dipenuhi. Jadi terdiri dari 3 bagian. Dipisahkan oleh koma. Tapi hati-hati, kalau Windows kamu disetting ke gaya Indonesia, maka ini biasanya bukan koma, tapi titik koma. Ya. Nah, nanti waktu mengetik rumus Bapak akan beritahukan dia koma atau titik koma. Nah, sekarang ini kita coba selesaikan kasus 1, yaitu bagian. Ya, tadi udah dijelaskan bahwa bagian tergantung kepada golongan. Kalau golongannya A, dia ADM, tapi kalau golongannya B, dia bagian kasir. Nah, ini lihat nih, ini analisanya. Ya. Jadi kondisinya, ini kondisi untuk menentukan kalau golongannya A, apakah golongannya A? Apakah golongannya A? Kalau benar, maka dia ADM. Kalau salah berarti bukan golongan A. Karena dia hanya 2 kemungkinan, maka kalau bukan A sudah pasti B. Kalau B dia bagian kasir. Apakah golongannya A? Kalau benar, dia bagian ADM. Ini golongan A, ADM. Kalau salah, berarti bukan A. Kalau bukan A, sudah pasti apa? B. Dia bagian kasir. Kalau yang menjadi kondisi adalah golongan B. Apakah golongannya B? Kalau benar golongan B, maka bagiannya adalah bagian kasir. Ini golongan B, kasir. Kalau salah berarti bukan B. Kalau bukan B sudah pasti apa? A. Kalau A berarti bagian ADM. Nah, jadi ini adalah kondisi yang harus kita tuliskan nanti di dalam if, tapi pilih salah satu. Ini adalah kalau kondisinya bernilai benar, maka pilihan ini yang akan diambil untuk mengisi ke dalam satu sel ini. Ke dalam sel ini. Tapi kalau kondisi di sini bernilai salah, maka dia akan mengambil segala sesuatu yang kita tulis di sini untuk diisikan ke sini. Nah, ini sesuai dengan bentuk fisik. Ya, bagian pertama itu kondisi.
Ini kondisinya kan golongan A. Ini golongan A. Ya, kondisinya. Bagian kedua, kalau pilihan kalau benar. Pilihan kalau benar. Ini kalau benar ADM. Ini ADM-nya ditulis di sini. Ini kondisi benar ADM. Kemudian, kalau salah. Ini kalau salah di belakang. Ini kasir. Ya. Kalau seandainya pakai kondisi yang golongan B, apakah golongannya B? Kalau benar, ini kalau benar, ya, kalau benar selalu yang paling dekat nih, kasir. Kalau salah bagian ADM. Nah, nanti rumusnya itu dimasukkan di sel F6. Atau kita menyelesaikan yang baris 6 dulu. Nanti setelah ini masuk, bisa difotokopi atau dikopi ke bawah. Nah, untuk rumus F6 ini, ya, untuk rumus F6 ini, golongan ada di sel C6. Golongan ada di sel C6. Jadi ini rumusnya nih. Kalau kita ketik ke Excel, jadi golongannya diganti dengan C6. Kalau kita mau pakai kondisi yang B, ini rumusnya nih. Ini rumus yang harus kita ketik di sel C6. Pak, ini kan golongan B. C6 kan isinya A, bukan B. Itu tidak perlu kamu pikirkan. Nanti dia akan otomatis. Yang paling penting kamu ingat adalah bahwa yang kamu selesaikan itu adalah baris 6, maka golongannya adalah C6. Isinya mau A, mau B, nggak usah dipikirkan. Karena dia akan otomatis. Oke? Nah, sekarang kita buktikan ya. Rumus ini kita akan masukkan. Sama dengan if, kurung buka, golongan itu C6. Nah, kemudian ini komputer yang saya pakai ini gaya Amerika, pemisah bagiannya adalah koma, ini kelihatan di sini nih. Jadi kalau nanti waktu kamu ngetik rumus, selalu perhatikan ini pemisah bagiannya koma atau titik koma. Kalau titik koma ya titik koma, kalau koma ya koma. Ini komputer Bapak koma. Koma. Kalau benar tadi bagian ADM. Kalau salah ini dipisahkan oleh koma lagi, bagian kasir. Nah, ini kita enter. Kemudian di copy. Di copy, tarik aja ininya nih. Kotaknya. Ingat ya, kayak tadi bikin nomor. Ini kita tarik ke bawah. Tuh. Ya, kalau ini terlalu lebar mau dikecilin boleh ya. Bisa dikecilin. Tingginya juga bisa diubah nih ya. Tuh jadi pendek, ini jadi hilang nih ya. Nah, tarik ke bawah. Tuh, jadi ada lagi. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah gaji pokok. Kita lihat yang gaji pokok. Gaji pokok ya. Gaji pokok isinya ditentukan oleh bagian. Jadi kondisi yang menentukan di sini isinya 3 juta sesuai dengan ketentuan di sini, isinya 3 juta atau 4 juta tergantung kepada bagian. Kalau bagiannya ADM, maka dia 3 juta. Kalau bagiannya kasir, maka dia 4 juta. Nah, ini analisanya. Nih, bagian ADM, kalau memang benar, maka gajinya 3 juta. Kalau salah, maka gajinya 4 juta. Ya, kalau kasir tinggal dibalik aja nih. Nah, ini bentuk if-nya. Nih kondisi nih. Ini kan bagian pertama kan kondisi ini kan kondisi nih. Ini ditulis di sini, tanda tanyanya buang. Tapi tetap dibaca sebagai pertanyaan. Apakah bagiannya ADM? Kalau benar, dia ngambil yang dekat. Sesuai dengan ini bentuk fisiknya. Kalau benar, dia ngambil yang dekat. Ya, kalau benar ADM, 3 juta. Kalau salah, berarti bukan ADM. Kalau bukan ADM, karena kemungkinannya cuma 2, berarti secara otomatis pasti kasir. Kalau kasir, maka gajinya 4 juta. Kemudian kurung tutup. Ini rumus ini dimasukkan ke sel G6. Yang kita selesaikan adalah baris 6. Jadi bagian ada di sel F6.
Nah, ini kita coba masukkan. Ini bagian. Saya sengaja pakai yang kasir. Kalau benar 4 juta. Kalau salah berarti bukan kasir, dia bagian ADM itu 3 juta. Lihat, ya F6 kan isinya ADM, Pak. Nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan. Pokoknya yang kita selesaikan adalah baris 6, maka bagian itu F6. Nanti dia otomatis nih kita buktikan nih. Ya, ADM kan gajinya 3 juta. Bapak enter. Tuh, dia 3 juta. Ya, lalu ini di copy ke bawah. Ya, berikutnya uang hadir. Nah, ini uang hadir. Ya, sama kayak tadi, sama ya. Kita harus memilih rumus. Kalau ini rumus. Rumus yang mana yang harus kita tuliskan untuk menghitung uang hadir? Rumus hadir kali 100.000 atau rumus hadir kali 150.000 yang kita pakai. Nah, rumus mana yang kita pakai tergantung kepada suatu kondisi, suatu keadaan, yaitu jumlah hadirnya. Kalau jumlah hadirnya di bawah 20, maka rumus ini yang kita pilih. Tapi kalau jumlah hadirnya lebih besar sama dengan 20, maka rumus ini yang kita pilih. Ya, nah ini analisanya kayak tadi. Kalau hadir lebih kecil dari 10, kalau benar, rumusnya ini. Kalau salah, lebih kecil dari 20 salah, sudah pasti lebih besar. Ya, kalau lebih besar, maka rumus ini yang kita pakai untuk mengisi sel yang ada di sini. Ya, nah ini udah ditulis ke dalam bentuk if-nya. Bagian pertama kondisi, ini kondisinya. Bagian kedua, kalau benar, nih, ya ini hadir kali 100.000. Ini bagian yang terakhirnya, kalau salah, hadir kali 150.000. Kemudian sama kayak tadi, bahwa yang kita selesaikan adalah baris 6. Ya, hadir. Hadir itu ada di E6. Ya, ini E6. Nah, ini rumusnya. Ya, kita coba masukkan. Sama dengan if E6 lebih kecil dari 20, hadir E6 lagi kali 100.000. Kalau salah lebih kecil dari 20 salah, pasti lebih besar. Itu rumusnya adalah hadir, yaitu E6, kali 150.000. Kali itu bintang. Ya, di atas angka 8 pakai shift. Ini kita tekan enter. Nah, kemudian kita copy ke bawah. Nah, setelah di copy ke bawah, sekarang bagian uang transport nih. Kita lihat lagi. Apa ketentuan dari uang transport? Uang transport itu rumusnya kita harus pilih. Bisa 10% kali gaji pokok, bisa 15% kali gaji pokok. Kita harus pilih rumus mana yang harus kita masukkan ke sini. Nah, pilihan rumus mana yang dipakai tergantung kepada apa? Golongannya. Ini kondisi yang menentukan rumus yang mana yang dipakai. Nah, ini dianalisa kayak tadi. Apakah golongannya A? Kalau benar, kalau golongan A, kalau benar 10% kali gaji pokok. Kalau salah berarti bukan A. Kalau bukan A sudah pasti B. Kalau B itu 15% kali gaji pokok. Nah, ini sama kayak tadi, ya. If itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu adalah kondisi. Ya, ini kondisi ini. Nih, ditulis ke sini, tanda tanyanya dibuang. Kalau benar, nih, ya, ini bagian kedua kalau benar nih. Ini rumusnya 10% kali gaji pokok. Ini 10% kali gaji pokok. Kalau salah, kalau kondisinya salah berarti bukan golongan A, itu adalah golongan B. Golongan B itu 15% kali gaji pokok. Ini, ya, 15% kali gaji pokok. Nah,
Yang kita selesaikan adalah baris 6. Jadi golongan ini diganti dengan C6. Ini C6. Hadir, gaji pokok ya. 10% kali gaji pokok. Gaji pokok itu ada di sel G6. Nih, G6. Ya, gaji pokok G6. Ini G6. Ya, sekarang kita coba masukkan di golongan, ini C6. Kalau sama dengan A, maka dia 10% kali gaji pokok kali G6. Kalau tidak, berarti golongan B. B-nya nggak usah ditulis, langsung rumusnya aja. 15% kali G6. Ini kemudian kita enter, lalu di copy ke bawah. Kemudian sekarang lain-lain. Nah, ini kita lihat. Untuk lain-lain. Lain-lain itu tergantung kepada jumlah hadir. Kalau jumlah hadirnya di atas 25,